memang kena anti paham gitu ya kan. Tapi kan nggak tahu juga, ada mungkin yang beli sama petani ikannya, sama pedagang ikannya, bang, ana beli yang sudah siap dikawinkan gitu, Allah alam. Nah, Hani ada, Hanifah ada. Hania Salma, Hanifah mana? Kalau kakak dengar ustazah kak? Dengar. Dengar. Kalau di rumah nggak ribut, hidupkan aja speakernya. Jadi kita enak ini kalau bercakap-cakap ya kan, 17 17 seperti 15 orang, yang lainnya kemana? Ada nggak ikan cupang anak-anak ustazah yang belum menetas? Anda sudah. Rahadatul belum? Iya sudah. Belum. Oh, coba ceritakan sama ustazah keadaan ikan rahayu itu sekarang. Apakah dia sudah siap dikawinkan atau belum? Apakah si betinanya perutnya sudah gendut kak? Iya sudah, kan betinanya udah buncit gitu. Terus kayak anak lihat di Google katanya ada putih-putih gitu kan di bawah siripnya Zah itu turnya. Ah, Anak lihat udah ah, ada. Yang ah, jantan put- itu juga udah buih gitu kan sudah. mm-mm. Waktu itu digabungin kemarin 5 hari yang lalu sudah sama hari ini. Ah, Habis itu besoknya habis digabungin itu buihnya udah banyak. Nah pikir di situ udah ada telurnya gitu kan sudah. Jadi nah tunggu aja, tapi betinanya udah napisahin karena ekornya apa sudah kayak mungkin karena berantem itu ada rusak gitu sudah. iya memang. Ini udah anak tunggu sampai hari Oh, ini keluar belum sudah. juga. Iya sudah. Tapi di buih itu sudah nampak putih-putih kayak susu itu kak. Kemarin itu kayak ada gitu sudah, ada buih yang bening kayak buih biasa, ada yang buihnya tuh kayak ada putih, ada isi-isinya, ada antir-antir Mm-mm. kuning juga gitu sudah. Iya, dia biasa putih-putih kayak susu gitu dia kak. Tandakan dia itu telurnya. Berarti kan dia udah mengalami masa kawin kan kak? Iya kayaknya sudah. Nah, coba kita tunggu dulu Raha. Kalau misal nggak ini juga, nanti kalau memang si betina perutnya sudah gendut lagi, coba dikawinkan lagi ya kan. Nah, itu untuk masa pemijahannya. Nah, kalau untuk perawatan, nah kayak kemarin kan anak ustazah ikan anak mati, nggak tahu penyebabnya gitu. Nah, ternyata anak-anak ustazah si ikan cupang ini dia tidak mau di tempat yang kotor. Kan sebenarnya kan Kak, ikan itu kan dia butuh udara kan yang ada di air itu. Nah, kalau airnya sudah kotor, entah itu kotor karena sisa makanan, ya kan, kandungan udara di situ berkurang, dia jadi lemas gitu. Nah, dia butuh air yang baru. Dia butuh air yang baru. Nah, dan waktu mengganti air apapun yang kita masukkan ya, kalau misalnya air kran gitu, air pump gitu, itu sudah pasti mengandung kaporit. Nah, itu diendapkan 1 hari 1 malam. Air hujan pun, air sumur pun harus diendapkan anak-anak ustazah. Kalau air hujan dia mengandung zat besi. Ada air sumur juga yang tidak bisa untuk si cupang ini. Jadi dia baru kita endapkan, misalnya anak-anak ustazah endapkan dia dalam keadaan satu baskom gitu ya kan. Yang diambil bagian atasnya aja, setengah ke atas nanti digayung gitu. Jangan sampai menggayungnya ke dasar wadah. Nah, berarti terbawa lagi itu yang kita endapkan tadi. Jadi setengahnya aja yang digayung, baru dimasukkan ke toples. Nah, untuk toples 1 liter misalnya anak-anak ustazah, itu 1 liter lebih kurang atau lebih sedikit lah ya, itu 3 hari sekali perlu diganti. Ya, nah caranya waktu mengasih makan ke si ikan tadi, sikit-sikit aja kasihnya. Entah mau kasih, dia boleh makan cacing juga tak masalah, makan pelet juga boleh, kutu air juga boleh. Dia bisa memakan semua, tapi sikit-sikit aja ngasihnya biar tidak ada sisa makanan di dalam air tersebut. Nah, kalau sisa-sisa makanan itulah nanti yang menjadi racun, ya, menjadi racun untuk si ikan cupang ini. Nah, dia kalau sudah beracun dia rentan, ya. Sebenarnya dia lebih aman kalau kita kasih aerator atau gelembung-gelembung air itu ya, Kak. Nah, tapi kan tidak juga dipaksa. Kalau memang ada aerator di rumah silahkan gitu, tidak masalah. Tapi kalau memang tidak ada ya tidak harus pula anak-anak ustazah beli. Cukup dengan cara rajin mengganti si air. Nah, bagaimana dengan daun ketapang ustazah misalnya ya kan pertanyaannya. Nah, daun ketapang itu dia waktu anti ambil itu dicuci dulu.
dicuci. Nah, dicuci sebaiknya yang paling baik itu dicuci dengan yang namanya ada garam, boleh garam dapur, ada garam ikan, sama obat biru. Obat biru bukan obat biru untuk luka ya Kak, obat biru untuk ikan ya. Nah, kalau dicuci pakai itu aman langsung dimasukkan. Tapi kalaupun enggak, misalnya anak-anak ustazah silahkan dicuci bersih gitu. Pakai garam dapur pun nggak apa-apa dicuci, dicuci bersih, dikeringkan, nah, nanti baru direndam. Jadi paling bagus itu adalah daun ketapangnya direndam, airnya yang kita masukkan ke dalam akuarium. Nah, itu lebih bagus ya. Tidak masalah juga kalau memang mau memasukkan langsung daun ketapangnya ke dalam air, ke dalam wadah ikan tadi. Tapi sebaiknya itulah yang paling bagus. Paham, Kak? Paham sudah. Nah, Agina, ada Agina? Agina. Zah, kalau itu pakai daun Iya, Ustazah. Iya, ntar ya Agina. Iya, kenapa Lili? Kalau misalnya daunnya nggak ada, Zah, dan Daun ketapangnya ketapangnya bisa nggak ada? diganti. Nggak masalah Kak, kalau nggak ada daun ketapang, untuk obatnya bisa dibelikan obat biru ikan. Jadi masukkanlah setetes ke dalam air tadi, itu juga sebagai antiseptik bagi si ikan tadi Kak. Kalau misalnya di tempat anti nggak ada daun ketapang, misalnya nggak masalah. Jadi Nah, pas dia bisa bertelur gimana, Zah? Nggak ada daun. Dia kalau ikan cupang dia nggak bertelur di daun Kak, dia bertelur di buih-buih. Jadi dia nggak daun itu sebenarnya nanti untuk ini dia fungsinya untuk obatnya si ikan gitu kan. Kadang kan di air itu ada kandungan kutu-kutu atau bakteri kan menempel di sidik-sidik si ikan tadi. Nah, daun ketapang itu fungsinya adalah sebagai obat bagi dia, sebagai pengaruh warna juga, memberi warna dia kepada si ikan. Nah, kadang kan orang gini Kak, kalau di dalam pemeliharaan ikan cupang ini kan orang bermain warna sebenarnya ya kan. Nah, kayak ikan yang namanya blurin, itu kan hasil persilangan-persilangan, maka dapatlah yang namanya jenisnya blurin itu. Nah, blurin itu dia ikan sekelilingnya itu warnanya biru ekornya. Silakan anak-anak ustazah browsing ya ikan cupang blurin ya. Itu didapat dari persilangan. Nah, kalau kita apa sebenarnya apa tadi memasukkan daun ketapang itu berpengaruh terhadap warna si ikan. Nah, jadi tidak wajib gitu, tidak wajib. Kita bisa mengganti antiseptik si ikan itu dari obat biru, tapi bukan obat biru, kita catat ya Kak, garis bawahi obat catat untuk di air sedikit agak biru-biru. Salah, itu bagus untuk si. Nah, menandakan si ikan itu nyaman dia dengan airnya, dia akan mengeluarkan buih-buih. Jadi perlu digarisbawahi juga, bukan berarti setiap ikan itu mengeluarkan buih dia siap untuk tidak ya, karena dia mengeluarkan buih tanda dia nyaman. Nah, dia nyaman dengan warna ya. Paham Lili? Paham sih, Zah. Nah, Ustazah, kalau ikan gupi jantannya 2, betinanya 1, boleh nggak? Disatukan. boleh kan aja kalau ikan gupi. Ikan gupi itu dia anak jadi Iya, dia iya. nanti harus perhatikan betul saat dia anaknya menetas, langsung induknya dipindah, diangkat induknya, bukan anaknya yang diangkat. Nanti akan repot memilih dalam air itu, induknya aja langsung dipindah ke wadah lain. Penyakitnya ikan gupi itu makan anak Kak, nggak sejantan, nggak betina, biasa dia makan anak. Pengalaman ya ustazah beternak ikan gupi, tadinya anaknya Kak begitu menetas hilang, padahal tadi di ustazah tinggal perutnya kan ada gendut nih ya kan Kak, ada gendut gitu ya kan. Ditinggal balik lagi perutnya udah kempes, anaknya udah hilang, dimakaninya rame-rame. Nah, makanya waktu ikan gupi selain ikan cupang lah ya Kak ya, karena ikan cupang itu ada tempat telurnya itu ya, perlu anti mengasih di situ yang entah ada enceng gondok gitu ya kan, tanaman lah ya kan Kak, tanaman-tanaman air. Jadi si anak tadi bisa berlindung ke situ waktu dia begitu menetas, dia masuk ke bawah situ. Nah, kalau enggak Kak, selama dia akan langsung dimangsa oleh induk dan jantannya.
Tapi Za punya anak ikan gupinya satu mati. Padahal kan airnya nggak kotor Za. Nah mungkin dia mati ada dia sakit ya Sofia, dia ada kena sakit, kita kan nggak tahu. Coba perhatikan kadang ikan-ikan itu kak ada kutu-kutu yang nempel, dia bengkak-bengkak gitu kayak apa, menggelembung gitu kulit siripnya Iya, itu. Nah Za, mungkin ada bengkak. kutu. Dan Hah? merah-merah dikit. Iya, mungkin Kulitnya dia ada. kena bakteri kak, maka dia mati. Kena penyakit biasanya itu. Kalau memang dia airnya bersih, makannya bagus, ah berarti dia matinya kena bakteri kemungkinan. Allahu alam. Ya, jadi itu tadi yang selain ikan cupang, coba ikannya kalau sudah perutnya buncit ya ada beberapa yang orang sama saja berbudidaya ikan gupi. Nah, ikannya diapakan? Dijagai kak. Begitu induknya di ini ditetas. Nah, biasanya bagi peternak ikan gupi ya kak ya, mereka kan biasa kan di kolam-kolam kecil itu. Nah, waktu si induan ini sudah perutnya besar, dia akan digabung dengan si jantan. Di atasnya tuh ditaruh jaring kak, tapi jaringnya itu tenggelam sedikit ke dalam air gitu. Nah, jadi induannya itu di bagian atas. Nah, waktu dia menetas nanti kan dia beranak, anaknya itu kan akan langsung jatuh ke bawah karena lubang-lubang jaring tadi kan tidak lewat si induan, tapi kan karena kecil-kecil si anak bisa lewat ya kan kak. Nah, dia akan jatuh langsung ke kolam, ke dasar kolam. Nah, waktu perutnya sudah kempes, langsung diangkat oleh si petani tadi induan sama si jantannya. Selamatlah. Itulah cara orang berbudidaya ikan gupi. Karena dia bangsa anak, saya bilang tadi ya, dia suka memakan si anaknya. Siapa aja yang berbudidaya ikan gupi? Sofi, Cut Aisyah juga kayak gupi ya kemarin ya. Molly dia Za. Oh, Molly. Molly juga tukang makan anak itu. Salma. Pantang dia anaknya lahir langsung hilang. Zaza nggak tahu itu yang memakan jantan atau betina atau kawan-kawannya, nggak tahu karena dia ikan bergerombol ya kan kak. Cuma kalau Zaza pernah pelihara Molly, pernah pelihara gupi juga, mas pedang juga. Nah biasanya itu dia perutnya udah buncit gitu, kita nunggu dia menetas, hari-hari udah menetas, silap sebentar Zaza masuk ke dalam atau ada urusan gitu, balik ini udah kempes dan anaknya udah nggak ada sama sekali tadi. Jadi makanya si petani-petani itu ditaruhnya jaring di atasnya kak. Jadi tapi jaringnya itu tenggelam ya, apa terendam juga di air. Tapi ada kalau anaknya menetas langsung jatuh ke bawah. Saja. Nah, kenapa Raha? Berarti punya anak kalau betinanya kan masih kayak sakit gitu Za. Berapa hari lagi kalau misalnya air telurnya nggak keluar dikawinin lagi Za? Kita tunggu lagi sampai perutnya membuncit. Jadi kalau dia sakit itulah dia perlu daun ketapang Raha. Nanti kasih daun ketapang nggak? Iya kasih Za. Itulah obat dia sebenarnya daun ketapang itu. Kita tunggu lagi Raha. Kalau memang dia tidak menetas sampai masa selesai praktek kita, kadar Allahnya seperti itu ya Raha ya. Yang penting nanti kan sudah berusaha. Jangan dipaksa. Bagaimana dia belum masuk masa kawin dan kita kawinkan kayak kita ngawinkan anak di bawah umur kan nggak mungkin ya kan? Dia belum Iya, mau, Za. belum ada benihnya, belum ada sel telurnya di badannya, tiba-tiba udah kita kawinkan kan tidak mungkin gitu. Zaza kalau ikan gupi perlu pakai daun atau eceng gondok ya. Kalau gupi dia tidak perlu dong ketapang, cukup enceng gondok kak, taruh si duan setangkai gitu, kita taruh aja situ. Enceng gondok itu kan dia hidup di dalam air itu kak. Ada lagi Mutaza lupa, kiambang namanya, kiambang atau apa ya, kiambang ya namanya. Ya untuk nggak tahu saya bahasa Indonesianya apa, Allah alam, saya lupa ya Allah. Kiambang biasanya dia tanaman air juga, dia ada akar-akarnya. Enceng gondok itu juga, dia akar-akarnya itu kan di dalam air kan kak. Nanti si anaknya jatuh ke dalam akar-akarnya itu dia berlindung. Boleh, pokoknya tanaman-tanaman air lah, kan banyak tuh sob. Misalnya ada waktu gitu, hunting lah ke tempat akuarium, perhatikan tanaman-tanaman air. Asik sebenarnya kak memelihara ikan ini, kegiatan yang asik lah. Tapi ini ya dijiwai lah gitu ya. Karena sebenarnya kak, kenapa kita belajar di prakaryanya budidaya ikan, ini adalah sebuah peluang usaha. Maka di SMA kan wirausaha budidaya ikan gitu ya kan, ini sebuah peluang usaha. Ustazah kemarin tuh jalan lihat ya kan ikan yang besar. Masya Allah kak,
seekor ikan ikan apa namanya? Ikan kayak je apa lah saya lupa ya, kayak blurim-blurim gitu, seekor itu 150.000 kak, kecil gitu. Kalau saya ini aja 150.000 gitu ya kan. Mm-mm. Eh, iya kata, terus memang asik lah bagi orang-orang yang memang menjiwai wirausaha ini, budidaya ini kak, masya Allah lah ya kan. Nah, maka anak-anak ustazah kita ini kan perempuan-perempuan ya kan kak. Eh, inilah perempuan, kita kan tidak selalu dapat izin nanti untuk bekerja di luar misalnya ya kan. Nah, kalau anak-anak ustazah punya bekal, ada ilmu, walaupun di dalam rumah, anak-anak ustazah bisa menghasilkan gitu. Kita berwirausaha kerajinan, berbudidaya, masya Allah ya kan, atau pengolahan makanan, ya kan. Makanya kalau pelajaran prakarya ini, kalau kita praktekkan, dia menjadi sesuatu yang membawa kebaikan di dalam untuk ekonomi ya kak ya. Tapi kalau cuma dipelajari teori-teori gitu kita jenuh gitu, makanya harus ada prakteknya. Jadi kan kayak di rumah ini anak-anak ustazah kan sibuk sekarang dengan ikan-ikan, coba dijiwai gitu ya kan, ikan itu kadang kita kan dapat ilmu itu kan kak juga dari pengalaman. Nah sekarang anak-anak ustazah berbudidaya ikan. Nah pertama ikannya mati ya kan, misalnya anak udah beli ustazah mati, silahkan, kenapa ikan ini mati ya, nanti berpikir gitu, oh mungkin kurang makan, oh enggak makannya bagus, minumnya bagus gitu, oh mungkin kena penyakit gitu. Nah kalau ikan itu kena penyakit itu ada obatnya, nanti datang ke tempat penjual ikan, coba tanya ada nggak obat untuk ikan, atau ke tempat orang jual-jual apa pakan ternak ya, coba ada obat nggak untuk ikan, biasanya dia ada tuh kak, entah obat birunya gitu, entah apa ada itu dijual biasanya ya. Terus satu lagi tentang ikan cupang ini. Nah ini kan pas ya kak, kita mau hari raya nih ya. Terus anak-anak ustazah misalnya mau pergi, ustazah gimana lah ikan ana ini, misalnya ada pertanyaan, gimana lah ikan ana ini ya Zah, ana mau pergi hari raya nih Zah, pulang kampung misalnya. Nah ternyata si ikan cupang ini adalah ikan yang baik budi kak, ya ikan yang baik budi. Kenapa? Dia tahan hidup 7 hari tanpa kita kasih makan. Tapi waktu anti meninggalkan, dia di dalam air yang bersih, air yang sudah anti bersihkan, sudah ada antiseptik atau daun ketapang dari situ. 7 hari anti pergi pulang kampung atau pergi berhari raya, insya Allah ikannya masih aman, masih hidup. Tapi gak usah dikasih makan ya kak ya, gak usah ditinggalkan makanan di dalam toples itu, karena itu akan menjadi racun. Biar aja kosong, gak ada makannya gitu, dan dia bersih, insya Allah aman. Tidak ada kendala bagi anak-anak ustazah. Nah, jika nanti mau pergi berhari raya, terus nanti ikan anak gimana Zah gitu, misalnya entah 2 hari 3 hari gitu kan, atau ada yang mau pergi agak lama gitu kan, insya Allah tidak jadi kendala. Oke, sampai di sini paham ya kak ya? Paham saya. Nah, manalah si Agina tadi, ustazah mau tanya lah dulu Agina Humairah ini, hidupkan dulu kameranya kak. Iya sudah. Mana kameranya? Nggak hidup. Kenapa sekarang anak-anak ustazah Zoom nggak mau hidup kamera lagi? Cobalah beri, ada yang bisa memberi alasan. Nah, Masya Allah, Alsa. Apa kabar Alsa? Sehat ustazah. Ustazah kan rindu sama kakak-kakak, nggak hidup kamera ya kan? Anaknya aja nggak rindu sama ustazahnya ya kan? Mana? Masya Allah. Naziha, apa kabar? Sahadatul. Mana Agina? Cobalah si Agina dulu. Sebelum waktu kita habis ada yang mau ustazah tanyalah sama si Agina. Syakira, kayak mana bisnis wirausaha kue kita? Jalan lancar kan kak? Aman ustazah. Masya Allah, ustazah udah mulai berwirausaha ini senang kali ustazah. Mana? Agina. Nah, hilang dia. Iya ustazah. Nah, Gina, nanti ikan nanti sudah ini
Ustazah. Ustazah nggak dikirim ini videonya? Itu ada video atau foto semua kak? Yang anak kirim sama Ustazah dari tahap awalnya. Dari tahap awal? Nanti nggak ngirim per minggu ya, langsung sekalian aja. Masuk sampai akhir semester kayaknya ini. Karena ngiranya kan anak udah terakhir. Aja apain sini? Pada mulai, anak kan belum mulai. Nah, Jadi anak kira yang lain udah pada ngumpul gitu kan. Ada suara. Karena Halo. per langkahnya anak kirim ke Ustazah langsung. Masya Allah. Itu boleh diulang ya Gina ya, nanti buat tabel boleh diulang lagi. Itu sudah Ustazah ada nilai sendiri itu ya kak, itu dari awal. Sekarang kan ikan nanti sudah berkembang biak kan. Iya. Iya kan. Nah, nanti sekarang kan sudah masuk masa pemeliharaan. Jadi di masa pemeliharaan ini Agina tetap kirim setiap 2 minggu sekali sama Ustazah laporan ya. Ini karena kita ini hari terakhir, berarti kita ada libur 1 minggu ya. 1 minggu itu berapa lama kita libur hari raya ini ya. Nah, nanti setelah hari raya masuk lagi laporannya tuh ya kak ya. Kirim sama Ustazah video atau foto boleh yang terbaru sama tabelnya. Tabelnya juga kak dari awal mulai berbudidaya dijelaskan. Misalnya mulainya tanggal 5 ini kan 5 April gitu mulainya. Dijelaskan keadaan ikannya kayak mana gitu ya kan. Jadi dikasih satu tabelnya ya kak. Iya sudah. Insyaallah. Puasa kak? Alhamdulillah ya Zah. Oke. Berhubung waktu kita sudah habis anak-anak Ustazah, kira-kira masih ada yang mau ditanyakan nggak sama Ustazah terkait tentang praktek kita ini? Insya Allah kita mau libur hari raya dari sampai tanggal 17 ya kalau Ustazah nggak salah. Jadi kalau memang ada pertanyaan boleh ya dijapri di WA ya. Misalnya Ustazah, anak mau tanya ini, coba dijawab walaupun agak telat-telat ya kak jawabnya. Ada yang mau ditanyakan kak? Sophie? Buka teratai bisa dah. Bunga teratai boleh. Boleh kak, itu kan tanaman air, boleh. Ah. Oke, kakak-kakak udah agak ngelek-ngelek. Kita cukupkan ya materi kita hari ini sampai di sini anak-anak Ustazah. Insya Allah kita jumpa lagi setelah Hari Raya Idul Fitri ya. Selamat berlibur ya. Dan manfaatkan waktu libur sebaik-baiknya ya nak ya. Nah ini libur agak panjang. Kalau ada hutang-hutang tugas sama guru-guru yang lain juga tolong dilunasi ya. Jangan sampai tidak terima rapot nanti untuk 4 ya. Alasannya kenapa tidak ngumpul tugas Ustazah, nggak ada rapotnya ya. Ustazah kan sedih menyampaikannya ke orang tua anti ya. Ya, mari kita berdoa sama Allah semoga nanti di tahun ajaran baru kita tatap muka ya. Jadi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlisnya kak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.